Nah, kalau Mbak Alfamart ini nggak masuk kerja misalkan, yang dirugikan siapa? Ya teman-teman yang lain yang harus menggantikan posisi dia. Otomatis gitu kan. Nah, ini kalau mau dilanjutkan secara proses hukum, semua orang jadi terganggu pekerjaannya, bukan cuma mbak-mbaknya, tapi teman-teman satu kantornya, satu kerjanya, tempat kerjanya gitu ya. Itu semuanya jadi terganggu. Makanya saya bilang, udah selesaikan secara damai aja. Selamat pagi semuanya. Hari ini saya mau menjelaskan terkait cerita Alfamart dan Hotman Paris. Karena di video saya sebelumnya, saya bilang bahwa ngapain Alfamart bayar Hotman Paris? Ngapain Alfamart buang-buang uang cuma buat bayar Hotman Paris yang udah jelas-jelas kaya? Ngapain? Nah, terus ternyata gara-gara pernyataan itu, banyak orang yang nggak terima gitu. Hotman Paris ini nggak dibayar kok. Hotman Paris ini mengurusi kasus ini secara gratis. Anda ini nggak baca berita, Anda ini nggak dengerin informasi, Anda ini ngaco. Udah jelas-jelas Hotman Paris bilang bahwa ini akan dilakukan secara gratis. Lah kok malah dituduh bayar? Hotman Paris ini pengacara yang ikhlas. Banyak orang yang nggak terima gitu ya. Sebenarnya di beberapa komentar di video saya sebelumnya itu saya sudah jawab satu-satu gitu ya. Ya ada puluhan komentar yang saya jawab gitu ya. Cuma habis itu tetap aja orang ngotot bahwa Hotman Paris ini nggak dibayar, Hotman Paris ini nggak ngambil uang, dia nggak butuh bayaran uang dan sebagainya dan sebagainya. Ya saya nggak ngerti, saya yang salah apa teman-teman yang salah gitu ya. Tapi kira-kira gini gitu ya. Saya kan sudah menjelaskan bahwa dalam kasus ini, untuk kasus yang sama, satu kasus gitu ya, ini ada dua kejadian yang berbeda. Yang pertama adalah Hotman Paris sebagai pribadi, sebagai pengacara, ingin membantu mbak-mbak Alfamart itu secara gratis, tanpa bayaran gitu ya. Itu satu kejadian. Sementara kejadian yang lain, pihak Alfamart sebagai perusahaan itu menunjuk Hotman Paris, kantor Hotman Paris sebagai kuasa hukumnya. Nah, ini ada dua kejadian yang berbeda. Yang saya bahas di video saya sebelumnya, itu kan mempertanyakan Alfamart. Kenapa Alfamart mau bayar Hotman Paris cuma buat ngurusin kasus ini? Saya nggak bilang mbak-mbaknya yang bayar gitu. Karena kalau mbak-mbaknya ya nggak mungkin bayar. Karena menurut Hotman Paris juga sudah akan dilakukan secara gratis gitu. Tapi kepada Alfamart, ini pasti bayar gitu. Ya karena untuk perusahaan yang sangat besar di Indonesia gitu ya, kemudian menunjuk kantor Hotman Paris, ini nggak mungkin gratis, nggak mungkin gitu. Karena orang yang punya Alfamart ini, dia udah nggak tahu arti gratis itu apa ya. Gratis itu apa? Nggak tahu dia gitu. Dia kalau parkir di restoran, di hotel, udah nggak gratis, pakai vale. Jadi dia nggak ngerti gratis itu apa gitu. Dan dalam pengalaman saya gitu ya, ketika saya pernah diundang oleh beberapa pengusaha di Jakarta sebelumnya gitu ya, saya itu dibayar gitu. Dan ketika tahun 2017 misalkan, saya diundang oleh seorang pengusaha. Ya sebenarnya saya sering dipanggil ke Jakarta untuk ngobrol atau diskusi atau bertukar pikiran dan dibayar gitu ya. Tapi tahun 2017 itu menurut saya adalah titik baliknya gitu. Karena ketika saya diundang makan siang sama seorang pengusaha gitu ya, ya saya minta tiket pesawat bolak-balik dari Madura ke Jakarta gitu ya. Lalu setelah itu ya saya minta uang akomodasi, kayak uang jajan, uang makan, transport lah gitu ya. Ya dari situlah saya dapat uang dulu tahun 2017 gitu kan. Nah, suatu kesempatan saya diundang ini, udahlah dikasih transport, akomodasi, dikasih uang jajan gitu ya, uang saku. Terus kemudian masih dikasih uang lagi cash 5 juta rupiah. Terus saya kaget kan, kok banyak ini. Nah terus habis itu dijelasin lah sama teman saya, sama orang yang ngundang saya. Ya biasa lah, orang di sini itu ya orang kalau ngajak makan ya bayar katanya. Nah dari pengalaman ini itu kemudian terus berlanjut sampai sekarang gitu. Saya kalau diundang oleh teman-teman pengusaha gitu ya, dibayar gitu. Ya saya juga gak ngerti gitu, orang-orang pengusaha ini kalau ngajak makan gitu kan,
Ya nggak cuma saya kan, mereka ngajak makan banyak orang lah. Kalau misalkan ada pedangdut yang dia suka, ya udahlah ayo makan gitu. Terus dia kasih uang gitu. Kan banyak tuh artis-artis, stand up komedian. Mungkin saya masuk dalam stand up komedian gitu ya, yang diundang untuk ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa gitu kan. Itu dibayar gitu. Sampai ada yang 10 juta, 20, 30, sampai 50 juta ada. Cuma buat makan gitu. Makan siang gitu. Nah, ini Hotman Paris ditunjuk sebagai kuasa hukum Alfamart. Masa iya gratis? Gak mungkin gitu. Lawang tiket parkir aja mereka bayar vale. Gak ngambil yang gratis gitu. Gak mungkin gitu. Nah, dalam pengalaman saya, dalam keyakinan saya, ketika saya aja diajak ngobrol makan siang yang cuma durasinya sekitar sejam 2 jam, dibayar sampai puluhan juta gitu ya. Ya masa iya Hotman Paris dicatut namanya terus gak bayar? Gak mungkin gitu. Ya tapi saya di sisi lain saya ngerti gitu bahwa banyak orang yang percaya bahwa Hotman Paris ini ikhlas. Dia mau bantu banyak orang, dia mau bantu orang yang gak mampu dan seterusnya dan seterusnya. Ya benar sih, dalam beberapa kasus, misalkan dalam kasus ini Hotman Paris nggak mau dibayar sama mbak-mbak Alfamart gitu. Udah bener gitu kan. Tapi di sisi lain, bagaimanapun suka nggak suka, Hotman Paris itu pengacara yang memang dibayar dari menangani kasus-kasus hukum gitu. Sampai sekarang masih pengacara gitu kan. Ya kalau dia nggak dibayar uang, terus mau dibayar dengan apa? Gitu ya. Terus dia mau hidup dengan apa? Kalau profesinya pengacara, masa iya nggak dibayar? Nah, dalam kasus ini gitu ya, ketika Alfamart menunjuk Hotman Paris, itu minimal gitu ya, itu 300 juta bayarnya. Udahlah, percaya sama saya. 300 juta itu dalam konteks cuma dicatut aja namanya gitu. Tapi yang ngerjain kasus ini ya tim kuasa hukumnya Alfamart. Ya karena Alfamart kan punya tim pengacaranya gitu kan, punya kuasa hukum gitu ya. Iya tetap aja yang mereka ngerjain, tapi untuk mencatut Hotman Paris bayar tuh 300 juta. jadi ya makanya gara-gara ini saya bilang ngapain gitu, Alfamart ngapain buang-buang uang buat Hotman Paris, cuma buat nunjuk Hotman Paris sebagai kuasa hukumnya, ngapain saya bilang gitu. Nah, Hotman Paris sendiri gitu ya, meskipun banyak orang yang percaya bahwa dia ini ikhlas, gak butuh bayaran dan sebagainya gitu ya. Saya ada cerita teman saya yang pernah meminta bantuan Hotman Paris gitu, dan kemudian dia kecewa betul. Dia itu kan percaya banget gitu bahwa Hotman Paris ini baik hati gitu ya, ikhlas, pengacara yang mau bantu semua orang gitu kan. Ya terus teman saya ini datanglah ke Hotman Paris di Kopi Joni gitu ya. Terus kemudian dia ceritalah masalah hukumnya gitu ya. Karena dia sudah punya pengacara sebenarnya gitu. Terus kemudian sudah berproses secara hukum. Tapi si pihak lawan ini kayak apa ya? Kayak songong, kayak ngandalin uang gitu ya. Kayak adu kekuatan gitu kan. Ya biasalah orang yang berkasus hukum pasti ya kayak gitu. Nah, gara-gara ini dia datanglah ke Hotman Paris gitu, ceritalah, wah saya ini sudah ini Pak, saya ngurusin kasus. Tahu nggak dia diminta berapa? Untuk satu surat somasi, satu surat somasi untuk teman saya ini gitu ya. Dia dimintai berapa? 50 juta. 50 juta. Satu surat cuman. Apalagi ini gitu. Menunjuk kantor Hotman sebagai kuasa hukum Alfamart. 300 juta minimal itu. Ya tapi gara-gara kasus ini saya akhirnya ngerti bahwa banyak orang yang ternyata mudah percaya dengan cerita-cerita yang ada di sosial media, dengan branding seorang Hotman yang sudah kaya raya dan kemudian baik hati, tidak sombong, mau bantuin orang. Ya bener sih, Hotman Paris itu baik memang gitu. Tapi untuk kasus-kasus yang dia tangani, itu ya bayarannya mahal gitu. Nah, dalam kejadian ini ada dua. Ada yang gratis, ada yang bayar. Yang gratis kepada mbak-mbak Alfamartnya, yang bayar adalah pihak Alfamart. Nah, ini dua. Tapi banyak orang yang salah paham gitu. Nah, di sisi lain, di luar soal bayaran Hotman dan Alfamart yang saya harap kalian sudah ngerti gitu ya. Di sisi lain, ketika
saya bilang bahwa sebaiknya ini diselesaikan dengan cara damai kekeluargaan, karena saya justru berpikir dari sudut pandang pengalaman mbak-mbak Alfamart ini. Karena kalau ini dilanjutkan secara proses hukum, mau nggak mau, suka nggak suka, mbak-mbak Alfamart ini harus menjalani prosesnya selama berbulan-bulan mungkin ke depan gitu ya. Ya karena ketika orang punya kasus hukum, otomatis gitu ya, dia harus lapor ke polisi, dia harus memberikan keterangan, dipanggil, kasih keterangan ke pengadilan gitu ya. Ya ketemu dengan pengacara, diwawancara dan sebagainya. Ini butuh waktu yang sangat-sangat lama gitu. Dan kalau ini yang terjadi ke depan, kan artinya mbak-mbak ini jadinya nggak fokus bekerja gitu ya. Artinya dia harus izin cuti, izin nggak masuk kerja. Artinya dia harus dipotong gajinya karena nggak masuk kerja gitu. Ya pihak Alfamartnya gitu ya, sebagai pimpinan mungkin dia bisa aja memberikan keringanan gitu. Misalkan izin gitu ya. Tapi kan sistem di bawah, sistem rekrutmen pekerjaan Alfamart itu kan tingkatannya ada banyak tingkatan, dari pusat ke daerah itu kan udah beda gitu. Nah kalau Mbak Alfamart ini nggak masuk kerja misalkan, yang dirugikan siapa? Ya teman-teman yang lain yang harus menggantikan posisi dia. Otomatis gitu kan. Nah ini kalau mau dilanjutkan secara proses hukum, semua orang jadi terganggu pekerjaannya, bukan cuma mbak-mbaknya, tapi teman-teman satu kantornya, satu kerjanya, tempat kerjanya gitu ya. Itu semuanya jadi terganggu. Makanya saya bilang, udah selesaikan secara damai aja. Lawang ini cuma masalah coklat, saya bilang. Dan itu juga udah jelas kan, ibu-ibunya udah bayar gitu. Ya memang di sisi lain ada orang bilang bahwa ini atas nama baik, ini soal harga diri dan sebagainya. Iya, tapi ini juga soal coklat. Soal harga diri, nama baik, iya gitu. Tapi juga soal coklat. Kenapa nggak diselesaikan secara baik-baik, secara kekeluargaan? Ya saya bukan pemilik Alfamart gitu ya. Cuma kalau saya jadi pemilik Alfamart nih, saya akan datangi si ibu-ibu yang ngambil coklat ini, yang Ibu Mariana itu. Saya akan minta maaf ke dia. Saya bilang, ya minta maaf Ibu, karena terjadi kesalahan prosedur, terjadi pemostingan video yang viral di mana-mana sehingga merugikan Ibu, mempermalukan Ibu. Ya karena bagaimanapun Ibu Mariana ini kan konsumennya si Alfamart gitu kan. Ya ngapain dilawan gitu, ngapain menggunakan sama-sama kekuatan gitu untuk saling melawan, ngapain? Cuma gara-gara coklat. Ya saya kan menyelesaikan kasus ini dengan secara kekeluargaan lah. Kepada pihak Ibu Mariana ya saya akan minta maaf gitu ya. Karena bagaimanapun beliau adalah konsumen, customer gitu kan. Ya agar ke depan tidak terjadi lagi kasus seperti ini, maka semua pegawai-pegawai Alfamart itu akan saya kasih training gitu. Ya kalau kamu ada kasus kayak gini, kalau ada orang ngambil barang, kamu ambil aja, kamu tegur gitu. Tapi nggak boleh kamu viral-viralkan di sosial media. Kamu rekam nggak apa-apa, tapi nggak boleh diposting gitu, karena itu akan merugikan, mempermalukan konsumen kita gitu kan. Nah tapi kalau misalkan barangnya tetap diambil, dia maksa gitu ya, ya silahkan kamu lapor polisi. Itu yang benar gitu. Jadi kalau kayak gini mau memperpanjang kasus ini untuk terus berproses secara hukum, apalagi Hotman Paris sampai nyuruh anaknya untuk kawal gitu ya, untuk nganter mbak-mbak Alfamart ini ke kantor kepolisian untuk lapor gitu kan. Ini udah soal pertunjukan sesama orang yang punya kekuasaan, kekuatan gitu. Satunya Mercy, satunya Lamborghini lah. Ya apa iya gitu, apa iya kita akan melanjutkan kasus yang seperti ini gitu. Secara hukum memang iya gitu, secara aturan memang ada. Kasus ini bisa diproses, bisa dilanjutkan secara hukum, secara aturan, secara textbook. Tapi secara akal budi, ini nggak harusnya berlarut-larut seperti ini gitu, karena kita masih bisa menyelesaikan secara kekeluargaan. Kalau Alfamart mau minta maaf kepada Ibu Mariana karena sudah merugikan dia, karena videonya sudah viral, mempermalukan dia gitu ya. Lalu kemudian kepada mbak-mbak Alfamartnya dikasihlah uang gitu ya, dikasihlah reward, hadiah
karena sudah bekerja dengan baik, bekerja dengan sangat-sangat baik, profesional. Lalu kemudian dikasihlah pengertian kepada seluruh pekerja Alfamart agar ke depan jangan sampai ada kasus lagi seperti ini gitu ya. Kalau itu yang dilakukan oleh pihak Alfamart, pasti itu akan memenangkan semua hati semua orang gitu. Nah kalau kejadiannya kayak gini, mau ditunjuk Hotman Paris, mau menghukum si ibu-ibu yang pengambil coklat itu gitu ya, itu saya yakin itu nggak akan bisa memenangkan semua hati semua orang gitu. Pasti ada orang yang nggak setuju. Masa sih ngapain sih ngurusin kayak gini? Pasti ada yang nggak setuju. Tapi kalau dia melakukan penyelesaian secara kekeluargaan, itu pasti semua orang akan setuju. Karena pada intinya di dunia ini nggak ada orang mau ribut-ribut, mau perang, nggak ada. Kita kalau bisa damai terus gitu. Ya tapi ya terserah lah. Saya bukan pemiliknya Alfamart. Kalau saya yang punya Alfamart, itu yang akan saya lakukan gitu. Karena ini demi kebaikan bersama, demi kebaikan konsumen, customer, dan kebaikan pegawainya gitu. Jadi ya, tapi ya terserah kalian mau percaya dengan saya gitu ya. Mau percaya dengan konten-konten yang memprovokasi dan ingin ini agar terus berlanjut, ya terserah kalian gitu. Karena ya bagi saya pribadi terus terang lebih mudah bagi saya untuk membuat konten yang menertawakan, ngejekin tuh lebih mudah gitu. Lebih mudah. Tapi saya merasa saya punya tanggung jawab untuk menjelaskan, mengedukasi terkait hal ini gitu. Karena ya ngapain, lawang ibu-ibu ini juga bukan musuh kita kok mau dimusuhin gitu. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Begitulah kura-kura.